dari LKC saja, tetapi saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto kelas 143B. Jadi salah satu syarat untuk tugas di modul 1.4 tentang disiplin positif ini, saya harus memberikan pengimbasan atau diseminasi kepada guru lain. Boleh guru di sekolahnya, boleh juga di sekolah lain ataupun di orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini salah satunya saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan banyak manfaat dan bisa memberikan banyak pengetahuan terkait dengan budaya positif ini. Sebelum kita memulai ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo, mohon keikhlasannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, mohon silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi terkait dengan disiplin positif itu, saya mulai yang pertama dari nilai guru penggerak. Jadi insya Allah di kurikulum Merdeka ini salah satu terkait dengan nilai-nilai yang ada pada guru itu salah satunya adalah dengan nilai guru penggerak ini. Ada 5 terkait dengan nilai guru penggerak. Ada berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Jadi semuanya ini nanti bagaimana tujuannya kembali ke murid. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kepentingan murid. Okay? Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini semuanya bertujuan untuk murid. Okay? Jadi seperti yang semboyan yang terkenal yang beliau sampaikan adalah ing ngarsa sumitulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi tidak hanya sekedar menjadi slogan. Ini kan slogan yang ada di Dinas Pendidikan. Meskipun kadang diambil belakangnya saja tuturi handayani. Tapi ada tiga peran penting pendidik itu di siswa. Yang pertama ing ngarsa sumitulodo. Jadi di depan itu memberikan contoh. Okay? Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah itu memberikan bimbingan, ya. Jadi membersamai, ya mungkin tugas panjenengan semuanya. Kalau di KBTK sama di SD itu lebih terasa kalau yang kedua ini, ya. Kemudian yang belakang tuturi handayani, ya. Jadi di depan, di belakang itu memberikan support, memberikan motivasi. Duduk jungkrak, ya. Kan nyorong, ya. Jadi itu yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan berpihak pada murid.
Jadi pendidikan di sini ini sesuai dengan kodrat anak. Maksudnya apa? Di Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan setiap anak itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Okay? Jadi setiap anak itu bukan kalau diartikan di beliau untuk menyampaikan anak bukan tabula rasa. Maksudnya apa? Anak itu dilahirkan bukan selembar kertas kosong yang tidak ada coretannya, tidak. Jadi mereka itu sudah ada coretannya, tapi coretannya belum terlalu tebal. Lah tugas guru adalah menebalkan coretan-coretan yang positif. Jadi nek ono coretan sing pelayon ya, kemudian pencilaan itu tidak usah ditebali ya. Yang ditebalkan adalah sopan, santun kepada guru dan seterusnya itu. Kemudian pendidikan itu dapat menuntun atau ngomong tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak secara utuh dan menyeluruh. Jadi di sini pendidikan yang dimaksud ini adalah bahwasanya yang berpihak pada murid itu benar-benar menyeluruh, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Jadi semuanya, semua yang ada yang kita berikan kepada murid ya harus sepenuh hati gitu ya, harus benar-benar ikhlas gitu ya. Guru menyediakan suasana belajar dan pembelajaran yang positif serta berkualitas pada muridnya. Nah ini memang tugas kita sebagai guru, bahwasanya kita menyediakan suasana belajar yang positif. Jadi jangan sampai nanti kemudian ada kegiatan pembelajaran yang dirasa kurang mengasihkan. Nah ini kalau ada yang seperti itu maka kita evaluasi ke diri kita. Loh ada yang bermasalah, ada yang tidak bisa. Sama artinya ketika kita mengajarkan ke siswa, ada di dalam kelas siswa kita yang tidak bisa misalkan, maka kita juga harus mencoba untuk mengganti model-model pembelajaran atau cara belajar, karena setiap anak cara belajarnya berbeda-beda. Sampai ada yang ketemu Umay, Muhammad, ya, terus Ja'far, ya, kemudian ketemu Septian, ya. Nah itu dengan ciri khas dan karakter berbeda-beda. Terus ada yang dari Pacet itu siapa? Rosi. Terus ya saya nggak hafal ya. Jadi setiap anak itu punya kelebihan masing-masing lah. Bagaimana tugas kita itu menyediakan suasana belajar yang positif bagi mereka. Ya kembali lagi untuk kepentingan mereka. Ya bukan hanya kita ngejar ketuntasan materi. Oh selesai materi mari kan duit tanggungan boten. Percuma kalau materi itu selesai tapi anaknya tidak paham gitu ya. Itu juga jadi evaluasi. Kemudian pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Maksudnya apa? Kadang itu murid itu butuh misalkan ya di pembelajaran matematika anak belum bisa perkalian, belum bisa penjumlahan, kita sudah masuk ke perkalian. Nah ini kan mereka butuh penjumlahan dulu, gitu loh ya. Jadi menyesuaikan. Lupa apakah nanti ketika satu kelas itu beda-beda, apakah kita ngajari satu persatu boten? Jadi kita buat berkelompok kecil misalkan ya, dikelompokkan kan ada dengan kelompokkan itu berdasarkan kemampuan biasanya. Oh ini ada yang pintar-pintar dijadikan satu biar cepat memberikan arahnya juga mudah. Kemudian ada yang belum bisa dijadikan satu biar kita bisa fokus ke anak-anak yang belum bisa. Ini salah satu terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini seperti slogan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah inovatif. Nah, inovatif ini bagaimana guru itu juga dituntut untuk ini. Jadi misalkan kita di kelas tidak hanya sekedar, meskipun sebagian besar kadang masih kita senang berceramah gitu ya, berceramah, tapi kadang perlu ya untuk membawa anak-anak ke dunia yang lainnya ya, di dunia selain ceramah itu, dunia lain ya. Mungkin bisa diajak kayak Dupak biasanya yang putra kelas berapa ya putra ya Dupak sholatnya itu ya. Nah itu kan juga berbeda, jadi suasananya berbeda. Otomatis kita ketika anak-anak ketemu dengan sesuatu yang berbeda, mereka pasti akan akan tidak bosan di situ. Kemudian berani mencoba hal-hal baru. Nah ini biasanya yang agak benar memang. Ya. Kadang kita sudah merasa inginnya cukup gitu ya. Jadi untuk memahamkan butuh hal-hal baru. Nah ini yang harusnya sekali-sekali kita coba. Ya. Meskipun kadang itu imbasnya butuh waktu lama, butuh butuh
modal yang tidak biasa itu ya, harus bekerja lebih keras. Oke, kados praktikum itu kan nggak mungkin kita bawa seadanya, pasti kita yang nyiapkan, apalagi anak-anak belum terlalu bisa, yang kelas-kelas kecil itu misalkan, maka gurunya yang bekerja keras. Nah ini salah satu yang harus dimiliki guru. Kemudian yang ketiga itu kolaboratif. Kolaboratif ini artinya bahwasanya kita nggak mungkin bekerja sendirian. Bisa jadi kita berkolaborasi dengan teman guru yang lain. Misalkan TK, KBTK dengan SD kelas 1 itu sing rada-rada nyambung nggih. Nek kelas 6 kan boten nyambung ngono nggih. Engko digodhoi ae sing TK. Nah, jadi kita harus mampu membangun komunikasi agar ada sesuatu yang baru, inovatif tadi. Nah, komunikasinya tidak hanya sama guru, bisa dengan pemangku kepentingan yang lain. Kados dengan kalau ke SD misalkan dari KBTK ke SD kan kudu izin dulu ke kepala SD. Kemudian kalau ke Edupak gitu ya, maka harus izin dulu ke pengelola Edupak. Kak moro-moro rono, apalagi pas ada tamu, Edupak bingung nanti ya. Jadi harus komunikasi dulu. Kemudian di situ disampaikan membangun rasa saling percaya dan rasa saling menghargai. Jadi di sini bahwasannya kita harus membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita berkolaborasi marono gak percaya aku ambek iku. Nah, ini kan salah ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa saling melengkapi. Okay. Setiap guru kan punya keunggulan masing-masing. Jadi guru misalkan ada guru yang spesialis di IPA, kemudian ada guru yang spesialis di bahasa, apalagi bahasa Arab ya. Nah ini kan bisa dikolaborasikan. Okay. Jadi tidak hanya kerja sendiri-sendiri, tapi saling kolaborasi. Nah ini semuanya untuk pencapaian. Kalau di kurikulum Merdeka kan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya reflektif. Reflektif yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengetahui diri sendiri. Nah ini di sini dimasukkan guru harus memiliki pola pikir yang terbuka, melakukan evaluasi terhadap pencapaian yang telah diperoleh. Jadi maksudnya ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka kita cek kembali, kita evaluasi, ya. Kayak seperti pembelajaran yang sudah dilakukan tahun kemarin. Ini kan mumpung mau tahun ajaran baru. Lah kira-kira pembelajaran yang sebelumnya itu sudah sesuai apa belum? Nah, pembelajaran yang sebelumnya itu bisa untuk dilanjutkan lagi atau diganti. Nah, ini kan perlu reflektif gitu ya. Jadi guru harus mengetahui mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak, apa yang menjadi kelebihan seorang guru. Oh, saya sudah punya kelebihan, saya itu ngomong buanter, katik mic misalnya ya. Nah, jadi tanpa sound itu wis tutup ke pojok belakang gitu ya. Ada yang seperti itu, maka itu jadi bahan evaluasi. Oh, berarti saya kalau menjelaskan itu anak-anak sudah paham ya. Kalau memang suaranya lirih berarti butuh sound. Di rumah saya ada sound kemarin. Saya punya sound kecil gitu ya. Ada mic-nya sekalian. Saya biasanya digawe. Nah itu berarti silakan ya. Kemudian ada lagi yang anak-anak yang memang pembelajaran dijelaskan itu ngantuk misalnya. Disetel video boten lah, berarti pembelajaran diganti, nonton film. ya, jadi dikemas, dikomben itu ya. Biasanya kan ada yang senengannya gitu, anak-anak yang audio visual itu ya. Apalagi anak yang kinestetik sampai melayu gitu. Nah ini kan kita cek gitu ya, KBTK itu sing guyu ya. Jadi dijelaskan di sini lari ke sana gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Jadi di sini maksud dari mandiri itu kita harus memiliki kemauan untuk mengembangkan motivasi belajar dari diri sendiri. Ya, jangan sampai kita disuruh dulu. Biasanya berangkat untuk MGMP itu diminta kepala sekolah atau berangkat sendiri biasanya? Disuruh ya, disuruh kepala sekolah. Ada yang mengajukan diri, saya nggak berangkat.
Oke. Nah ini juga terkait dengan kemampuan mandiri ya. Kemudian memiliki motivasi keinginan diri untuk berkembang ya. Jadi ini penting. Kalau tidak maka kita tidak akan ada penambahan ilmu seperti yang sampaikan Pak Yai. Kalau nggak belajar ya kalau nggak belajar ya mengajar, kayak mengajar ya belajar. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai stagnan di satu titik ya. Makanya beliau memaksa untuk ada forum-forum itu ya, forum pengajian, forum mengajar, forum belajar itu ya. Karena memang untuk memaksa kita tidak berada di zona nyaman saja, tapi berkembang ke yang lainnya. Nah, kemudian hilang. Nah, sampai mana tadi? Mandiri. Nah, sekarang saya coba masuk ke sini. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita pertama dengan punya tugas. Waduh, ono ini sak jam ini, sudah sak jam. Kok gel jam laptop? Di sini semuanya coba diperhatikan. Anda dan teman Anda cobalah melakukan kegiatan ini. Jadi teman Anda itu berpasang-pasangan gitu. Yang nggak punya pasangan siapa? Ya, jadi silakan dicoba. Yang satu itu mengepal, ya, mengepalkan tangan. Yang satu mencoba membujuk, untuk membuka kepalan tangan itu. Jadi tugas yang pertama itu mengepalkan tangan. Jadi jangan sampai di sini sekuat tenaga karena begitu pentingnya demi kehidupan yang mengepal tadi. Yang kedua membujuk agar melepaskan. Silakan dengan cara apapun, asal tidak boleh dengan cara kekerasan ya. Nah, coba ya silakan. Silakan. Ayo coba. Dengan cara kekerasan. Boleh ya, boleh membujuk, boleh merayu, boleh memarahi, menggeliti, menangis, ya. Menawari uang juga tidak apa-apa. Nah, silakan. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang coba kira-kira gini, yang mengepal siapa saja tadi yang mengepal? Nah, yang mengepal ya. Kira-kira ada yang berhasil membuka enggak? Oh, berhasil ini ya. Rekayasa. Oh, jadi gini, inilah yang terkait dengan bagaimana kita itu tidak bisa memaksakan kehendak dan keinginan kita kepada murid, gitu loh ya. Nah, ini ada kesimpulannya. Setiap orang memiliki pemikiran masing-masing terhadap suatu keputusan. Yang mampu mengendalikan dan menentukan keputusan adalah diri sendiri atas dasar hal yang kita yakini kebenarannya. Maka dari itu yang bisa mengendalikan si anak itu sendiri. Makanya kita nyuruh, ayo berangkat ke masjid atau ke musola, sholat duhur. Nah, ya. Itu kalau dengan iming-iming misalnya, nanti tak kasih permen gitu. Dia berangkat itu mungkin karena permennya gitu ya. Nah nanti ketika tidak ada permen kira-kira berangkat membuat belum tentu juga berangkat gitu ya. Sama, jadi si anak juga seperti itu. Kita memaksakan anak untuk ayo taat peraturan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak memberikan contoh, kita tidak memberikan nasihat, kita tidak memberikan terkait dengan
hal-hal positif itu ya, maka mereka pasti tidak akan melakukan itu, ya tidak akan melakukan itu. Sama siswa juga seperti itu. Makanya kan kita dituntut untuk memberikan tauladan kepada siswa kita. Karena apa? Karena yang bisa mengubah diri murid itu sendiri, gitu ya. Oh saya berangkat untuk ke sekolah, ya saya nggak akan bolos, gitu ya. Itu tergantung diri murid sendiri. Makanya kita di sini tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita tidak mengendalikan siswa, bukan, tetapi dengan cara yang positif kita mampu untuk mengajak siswa menuju ke arah yang positif juga. Nah, ini nantinya sebagai tanggung jawab sebagai seorang guru, apa itu? Nah, di sini contohnya menciptakan lingkungan positif, saling mendukung dan kolaborasi, ya. Kemudian pembiasaan yang baik sehingga muncul budaya-budaya positif, gitu ya. Nah, sebagai warga sekolah selain guru apalagi menciptakan kelas yang menyenangkan, misalkan di lingkungan sekolah itu ya. Kemudian menjaga dan melindungi murid. Jadi semua unsur di sekolah itu saling menguatkan agar muncul budaya positif itu. Nah, inilah kita kembali sekarang ke definisi awal. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, di sini disiplin adalah berasal dari bahasa Latin ya. Disiplina yang artinya belajar. Nah, kemudian disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada tujuan yang mulia. Nah, maka dari itu di sini kita berusaha agar anak didik kita, siswa kita itu mencapai tujuan ini, gitu loh ya. Agar di sini mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri menuju ke sesuatu tujuan yang mulia. Makanya tadi ketika kita mengepalkan tangan, yang bisa maksa ya berhasil itu, tapi itu kan dipaksa ya, dipaksa. Tapi ketika kita mencoba membuka, yang bisa mengendalikan itu yang mengepalkan tangan atau yang memaksa? Yang mengepalkan tangan, dia yang menentukan semakin erat mengepal atau melepaskannya. Okay? Jadi meskipun kecuali ketika dibujuk mungkin ya, mungkin kalau iming-imingnya besar kira-kira dibuka anggota dulu gitu. Nah, ini terkait dengan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku, memiliki nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini nanti saya kenalkan dengan motivasi ya. Jadi sebelumnya motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada kira-kira yang tahu motivasi intrinsik itu apa? Nah, oke. Sekali. Dari dalamnya siapa? Dari dalam diri. Oh, dari dalam sini. Kalau ekstrinsik? Dari faktor luar. Faktor luar. Contohnya, misalkan tadi anak yang berangkat ke masjid karena iming-iming permen, itu intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah itu. Kemudian misalkan contohnya, jenengan berangkat ke Mojosari, ya siapa yang berangkat ke Mojosari? Mbak Bayu apa Mbak Tias ya. Ke Mojosari. Kemudian karena takut dengan Pak Polisi maka pakai helm. Kira-kira intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Karena apa? Faktor luar, ya. Nah, kalau faktor intrinsik berbeda dari dalam diri sendiri. Oh, saya ingin hati-hati, ya. Saya ingin hati-hati, saya aman, misalkan ya. Jadi, itu mungkin agak-agak pakai helmnya mungkin agak-agak X tapi sudah ada in-nya, ya. Sampai hati-hati, sampai Pak Polisi, ya. Kolaborasi, dua-duanya, gitu ya. Nah, di sini hubungan disiplin positif dengan nilai kebajikan. Bahwasanya motivasi perilaku manusia seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi motivasi eksternal itu ada dua. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, kayak tadi ketemu Pak Polisi itu ya. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga eksternal. Internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi menghargai diri sendiri. Jadi ini juga hati-hati terkait dengan yang satu dan kedua. Yang satu mungkin sering kita hindari.
Yang motivasi eksternal yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman, itu sering kita hindari. Contoh kita berangkat masuknya tidak lebih dari jam 7 ya. Ketika briefing. Nah, itu motivasinya itu ekstrinsik apa intrinsik kira-kira? Ekstrinsik. Nah, ekstrinsik cenderung ria. Nah, motivasi eksternal mendapatkan imbalan atau menghargaan. Nah, biasanya kita kan, ini saya kemarin dapat ilmu baru juga. Ternyata imbalan atau penghargaan itu juga tidak baik, gitu ya. Karena ketika kita sering melakukan itu, maka biasanya anak itu akan karena ada suatu hal. Jadi melakukan sesuatu karena ada imbalannya atau penghargaannya. Jadi penghargaan itu juga bisa menurunkan kinerja. Okay. Contoh, biasanya ketika kita memberikan penghargaan, biasanya di kelas itu ya, diberikan diberikan buku misalkan ya, diberikan permen atau buku, maka nantinya kita bisa mengetahui, oh anak ini biasanya kalau terus menerus seperti itu maka dia akan semakin biasanya menurun, ya semangatnya menurun, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan imbalan atau penghargaan lagi, ini juga bisa selain menurunkan produktivitas, dia juga bisa akhirnya cenderung kemampuannya juga tidak sebagus yang awal, gitu ya. Contoh ketika jenengan dulu sekolah itu ya, ranking 1. Ketika sudah di ranking 1 itu berat kan mempertahankan itu. Padahal ranking 1 oleh predikat ranking 1 diwajak menang ngarepe kelas padahal ya. Dapat piala ya. Tapi itu tadi beban kadang ya. Jadi semakin beban akhirnya kalau tidak kuat secara mental itu bisa berakibat tidak baik juga. Nah, kemudian saya lanjutkan menciptakan manusia merdeka. Nah, jadi di pendidikan kita makanya kita coba jangan sampai ada unsur yang tadi hukuman, ada juga unsur yang penghargaan. Nah, berarti dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa kira-kira? Dengan cara apa kira-kira dia tahu? Gak dihukum terus gak dikei penghargaannya apa? Penanaman motivasi dari diri sendiri, dari internal tadi. Nah ini makanya pentingnya mengajari tentang memerintah diri sendiri, atau di sini yang dimaksud adalah manusia merdeka. Jadi bisa merdeka itu maksudnya bukan wis merdeka aku gak lapo-lapo wis sakarepku mboten. Tapi bisa untuk mengatur dirinya sendiri, bebas mengatur dirinya sendiri, itu merdeka. Oke. Kemudian ini ada 3 hal yang mungkin juga akan kita kenal dan juga bisa jadi akan menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Ada yang tahu dengan hukuman? Sering dengar ya. Konsekuensi sering dengar? Sering dengar. Restitusi? Enggak ya. Ini sesuatu yang baru. Jadi kalau hukuman, nah ini coba kita amati. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Hukuman itu biasanya kawan hukuman makan sepuasnya, nggak ada ya. Nggak ada hukuman yang seperti itu ya. Sesuatu yang menyakitkan itu hukuman ya. Harus terjadi. Nah, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Maksudnya gini, konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan awal, biasanya konsekuensi itu ya. Contoh biasanya jenengan sama santri ya, misalkan gini, kalau nanti tidak piket maka bayar denda. Itu hukuman apa konsekuensi ya, karena sudah ada kesepakatan awal. Kalau hukuman biasanya cenderung sepihak itu hukuman ya. Jenengan ketemu anak yang nggak sekolah misalkan. Nah kira-kira diapakan? Ada yang usul diapakan? Foto kirim grup. Dijemput ke rumah. Jemput sampai kelas ya. Ada yang pernah nyuruh anak-anak untuk berdiri di pojok kelas?
Ada yang menyuruh anak-anak untuk menulis istighfar sebanyak 100 kali. Nah, ya. Nah, ini ya. Kira-kira berbentuk konsekuensi sebelumnya sudah ada atau memang dari Mas Walid sendiri, dari Mas Walid? Oh, langsung ke hukuman berarti ya. Nah, ini hukuman. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Artinya apa? Restitusi itu kita ajak diskusi. Nah, ini kalau yang SD sama TK ini kalau TK mungkin kesulitan ya. Kalau SD mungkin yang kelas besar mungkin sudah mulai agak mudah atau diajak itu. Lah nanti ada kelanjutannya terkait dengan restitusi ini. Jadi ini muncul kalau di sini itu ada sesuatu yang baru berupa restitusi. Nantinya akan coba kita jelaskan terkait dengan restitusi itu. Ya, jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu merasa tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau yang tadi keduanya kan dalam jangka waktu pendek. Ya, karena biar segera berubah, gitu ya. Biar segera berubah, maka kita perlu untuk melakukan hukuman atau yang lainnya itu. Nah, kemudian korban mendapatkan keadilan. Benar nggak hukuman korban itu mendapatkan keadilan? Korban bisa diabaikan untuk konsekuensi. Kalau ini korban mendapatkan pengganti. Nah, kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau yang hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman mungkin tersakiti, kalau konsekuensi merasa tidak nyaman juga. Ya. Kemudian kalau ini mendapatkan penguatan kalau restitusi itu. Nanti akan saya coba putarkan videonya terkait dengan restitusi ya. Kemudian ada lagi lanjutannya. Ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kalau yang hukuman, okay? Iya, umai. Gak mempan ambil umai hukuman itu ya. Gak ngereken soalnya umai. Kebal. Jadi sistem kita itu gak berlaku akhirnya ya. Kemudian kalau yang konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Terus itu ya. Jadi sing wakil kepala sekolah bidang apa jadinya kesiswaan itu, kedisiplinan itu kena terus ya. Kemudian kalau yang satunya murid belajar tanggung jawab. Nah, kemudian dan seterusnya itu ya. Kemudian yang terakhir ini, murid atau anak akan membenci peraturan. Itu yang hukuman. Ya. Kemudian murid atau anak akan menghormati peraturan. Itu sekedar hormat untuk yang konsekuensi. Kemudian yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang benar memang. Yang terakhir itu berat sekali ya. Karena memang memunculkan dari diri anak itu sendiri. Nah, tapi kita sebagai guru harus tahu itu, harus bisa untuk mencobanya, ya. Nah, kemudian, ini ya, ini bedanya ketika tadi. Kalau hukuman itu tiba-tiba, tidak terencana. Kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Ini beberapa manfaat restitusi sebagai program disiplin. Nah, ini nanti mungkin kalau di SD ada guru BK-nya. Ustaz Rahmat. Mbak Me guru BK. Kalau di TK PAUD, semuanya guru BK. Nah, ini kelebihan restitusi ya. Restitusi dibanding dengan yang dua yang lain tadi. Kalau restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat dalam diri, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan menjudge, ya. Jadi anak yang kena kasus itu biasanya merasa terkucilkan apa mboten biasanya. Merasa dia sudah tercoreng mboten. Tercoreng biasanya. Katanya nggembul itu atau nyopo atau biasanya. Jadi tidak sebersih yang awal. Jadi perlu di-soft clean ya, perlu dicuci ya. Nah, kalau restitusi mboten. Restitusi itu pendekatan langsung kepada murid. Nah, mungkin agak berat ketika kita lakukan di pesantren, tapi ya harus coba kita lakukan meskipun kadang harus berkolaborasi terlebih dahulu ya. Kolaborasi antara konsekuensi dengan restitusi ya. Yang coba kita hindari kan yang hukuman. Kemudian ini
Contoh ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret, konsekuensi? Murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena sepatu yang dipakai tidak berwarna hitam, hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ini ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan kita coba belajar. Sebelum bahas itu saya putarkan dulu. Saya putarkan dulu contoh. Oke, sampai. Oleh berapa menit saya? 36 menit. 36 menit. 36 menit. Separuh itu sampai ngomong-ngomong itu orangnya ya. Saya lanjutkan mawon ya. Jadi Ustazahnya mungkin lebih paham kalau terkait dengan penyelesaian dengan cara ini ya. Jadi di sini itu ini yang dinamakan restitusi. Jadi menanyakan kepada siswa, kemudian Yopo menggali, akhirnya muncul dia merasa kalau yang dia lakukan benar-benar salah.
terus ditanya kamu apa namanya solusinya gimana gitu ya. Ini mungkin untuk yang anak-anak yang besar mungkin lebih untuk yang ya bisa diajak diskusi. Kalau yang terlalu kecil mungkin juga nggak bisa gitu ya. Kalau yang KBTK ini mungkin kesulitan untuk itu. Nah, yang mungkin bisa yang mulai dari SD, SMP, SMA mungkin ya. Nah, ini terkait dengan tadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya untuk hukuman atau konsekuensi itu sudah mulai harus kita harus kita hilangkan ya, mulai kita kurangi kalau sekarang karena kita sudah mulai yang tadi yang namanya restitusi itu. Oke, makanya Ustadz Wahyu nih ketemu Ume Mbak Muhammad biasa yo tadi dibiarkan dulu lah gitu ya, biarkan tenang gitu ya. Kalau Muhammad nangis, Ujarno kan nangis ya. Karena biar selesai dulu. Kalau belum selesai dari dirinya sendiri, maka pancet sekolah moniku. Kalau dia wes sadar, oh ya wes mari wes gitu ya selesai itu. Nah itu mungkin untuk yang beberapa usia anak mungkin sudah bisa kita ajak itu. Yang kecil terlalu kecil juga mungkin kesulitan. Tapi paling tidak kita belajar ada yang cara seperti ini. Nah kita kembali. Sebelum saya menjelaskan lebih banyak terkait dengan restitusi, maka saya jelaskan dulu terkait dengan keyakinan telas. Tadi sempat terdengar sebentar ya, apa sesuai dengan keyakinanmu gitu ya. Nah itu nanti akan saya bahas di belakang juga keyakinan telas ini. Nah ini mungkin kita sepakati berbeda dengan peraturan keyakinan itu. Jadi kalau keyakinan itu nanti dari mereka sendiri, kalau peraturan kan biasanya kita buat dari diri kita, dari guru biasanya kalau peraturan. Nggak boleh ngomong, nggak boleh gini, nggak boleh gini, gitu ya. Itu kalau keyakinan nanti bersama-sama nanti ya. Nah ini yang harus kita sepakati. Nah sebelum itu maka kita masuk, yang pertama kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dulu. Ya, ini kembali lagi ke yang awal tadi. Ketika kita mengepal tadi, maka yang bisa menentukan, yang bisa membuka itu diri sendiri yang mengepal atau orang lain tadi? Diri sendiri, ya. Nah, diri sendiri sama, siswa juga seperti itu. Siswa bisa belajar, bisa mengubah sikapnya, bisa melakukan sesuatu. Karena tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kembali lagi untuk yang siswa tadi, itu mereka sekolah, mereka menuntut ilmu, pasti diantaranya karena 5 kebutuhan dasar ini. Jadi ini dari penelitian ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang ada yang melakukan sesuatu karena ini ya, karena yang pertama ini. Jadi melakukan sesuatu itu karena ingin diterima orang lain ya. Kadang itu ada anak yang nang sekolah itu biasanya melakukan sesuatu itu mendapatkan perhatian atau caper biasanya ya. Karena mungkin itu tadi tidak ada rasa kasih sayang atau tidak merasakan itu. Makanya biar merasakan akhirnya dia membuat onar, membuat suatu hal itu ya. Cek di elo, cek di opo, cak ngomong itu ya. Itu yang pertama. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sama. Di sekolah juga seperti itu. Ada anak yang ingin diterima, ingin mendapatkan kasih sayang. Pasti ada yang seperti itu di sekolah. Kemudian kekuasaan atau penguasaan. Yang kedua ya. Jadi artinya apa? Di sini nanti dia itu melakukan sesuatu pengen sesuka hatinya. Ya, pengen sesuka hatinya, merasa pokoknya berdasarkan kekuasaanku, gitu ya. Jadi saya keluar ke dewi, ada sih murid ini itu ya, ada satu anak sekarang dewi ya. Jadi karena dia pengen mendapatkan itu, sama manusia kan juga seperti itu, orang dewasa juga seperti itu. Kekuasaan apalagi kan itu ya. Setiap orang pasti ingin merasakan berkuasa, pengen punya wewenang. Misalkan, ya pasti orang juga seperti itu, sama murid juga seperti itu. Jadi melakukan suatu hal itu karena dia ingin kekuasaan atau penguasaan terhadap suatu hal. Jadi ada yang
Misalkan juga secara keilmuan pengen menguasai keilmuan ini, atau ketika pinter suatu hal itu ya gak gelem ngajari koncone biasanya monggo aku lah pinter lah iku ben aku ae sing pinter ya. Kadang ada yang seperti itu ya. Kesalip ya. Kemudian kesenangan ya, kesenangan. Jadi pengen melakukan sesuatu karena kesenangannya dia, karena pengen senang-senang gitu ya. Jadi sekolah itu dia pengen mendapatkan sesuatu yang kesenangan ya. Jadi misalkan di rumah itu gak enak sekolah enak misalkan ya. Jadi itu ada yang seperti itu kebutuhannya. Kemudian kebebasan, pengen bebas ya. Jadi ada yang kebutuhan dasar manusia yang keempat itu ada yang sampai seperti ini, pengen bebas. Ya ketika di satu tempat tidak bebas, di sini bebas misalkan ya. Atau sebaliknya, Kemudian yang kelima bertahan hidup. Mungkin ini yang enggak seberapa ini. Tapi kalau seorang manusia biasanya ada yang sampai seperti ini kebutuhan itu ya, karena kalau tidak mencari penghidupan maka dia tidak bisa hidup ya, harus mencari makan dan seterusnya itu. Ini mungkin enggak kalau di sini enggak terlalu kita merasakan itu, tapi ketika di luar ada yang memang benar-benar karena tujuan bertahan hidup ini. Nah kemudian selanjutnya nah ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 ya. Dengar suaranya ya. Nah, berarti ketika seorang melanggar peraturan berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi kan itu ya. Kebutuhan bertahan hidup ya. Ini kebutuhan bertahan hidup berarti ya. Oke. Kue itu ya. Kecapan itu kebutuhan bertahan. Malam ngecap gitu tidak bisa. Kebutuhan kebebasan atau freedom. Jadi ini selanjutnya, ini ada Bayu ini ya, Bayu. Nah, dari 5 kebutuhan bertahan, kebutuhan dasar manusia tadi, ya kira-kira kebutuhan yang mana ya? Yang pertama, Bayu merasa bosan saat Pak Guru menjelaskan materi pelajaran. Nah, kira-kira bosan itu kira-kira karena apa? Kebutuhan apa kira-kira? Karena pelajarannya irok.
Iya, kita bikin puyeng. Nah, kira-kira apa itu? Kira-kira itu? Karena nggak senang atau gimana? Nah, kira-kira karena kebutuhan yang mana tadi? Kesenangan kah? Bertahan hidup kah? Kebebasan kah? Kebebasan. Kebebasan. Oh, kebebasan. Karena sumpah kan. Oh, sudah. Kesenangan, ya. Berarti gak seneng apa itu? Jadi butuh materi yang lebih menyenangkan lagi. Nah, musoro. Yang lebih Terus yang kedua, Ani makan di kelas ketika sedang melaksanakan diskusi kelompok. Nah, Itu kan ada lapang. karena apa? Bertani itu. ini aksi nyata, aksi nyata, aksi nyata. Tapi belum sarapan. Aksi nyata. Nah, terus yang ketiga, Benny saya membenci Arman karena Arman berhasil menggeser posisinya menjadi ranking 1 di kelasnya. Kekuasaan, ya. Kemudian Bimo seorang anak TKB, ada TKB yang bernama Bimo. Sudah kelas 9. Kelas 8 ya. Kakak Bimo. Oh iya. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan dan Bimo berkata jika bermain kejar-kejaran adalah seru. Kesenangan. Kesenangan. Kemudian yang kelima, Dimas masuk ke dalam kelas dengan wajah cemberut dan tidak memperdulikan temannya yang sangat itu menyapanya. Kira-kira apa? Cemberut ini kira-kira karena apa? Kasih sayang atau kasih sayang? Ya, banyak pikiran. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk kita bisa mengamankan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi atau di kelas berarti di siswa, maka kita akan belajar 5 posisi kontrol guru. Okay? 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Ini kayaknya sering dilakukan ini ya. Posisi penghukum ini ya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya, ada yang tahu posisi merasa bersalah ini gimana? Pembuat merasa bersalah gimana? Ada yang tahu? Kalau kamu nanti nggak manut, nanti saya dimarahi ibu kepala sekolah. Nah itu ya. Kemudian posisi teman. Kira-kira pernah menerapkan ini posisi teman sama muridnya? Pernah ya, posisi teman. Kemudian posisi pemantau atau monitor dan kelima posisi manajer. Nah ini nanti coba kita kita satu persatu kita bahas ya, kita bahas. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu video berikut. Ini 5 posisi kontrol guru ya. Kira-kira jenengan itu sering mempraktekkan posisi kontrol yang mana? Nah, ini ada kasusnya ya. Nah, biar jenengan bisa bedakan mana penghukum, mana pembuat merasa bersalah dan seterusnya itu. Ini posisi penghukum ya. Nah, ini.
Jadi tidak mendengarkan alasan sama sekali ya penghukum itu. Ngejudge selalu terlambat. Maneng, awakmu maneng ya. Hmm. Nah ini ya, menunjuk-nunjuk, mengerti, berkaca pinggang, membentak. Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ada yang mempraktekkan posisi penghukum atau setiap hari? Oh enggak ya? Hmm. Ini ibunya tetap, tapi mempraktekkan 5 posisi yang berbeda. Nah, ini yang membuat merasa bersalah. Hmm. Nah, itu. Nah, ini posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini karakter atau ciri-cirinya sudah mulai melembut bahasanya ya. Namun kata-katanya tetap menyalahkan murid. Dengan membuat guru menderita, kata-katanya tadi ya. Nah, dampaknya membuat murid merasa bersalah akhirnya. Ini imbasnya positif apa negatif kira-kira? Masih negatif ya. Nah ini yang ketiga, posisi teman. Oh iya, ini kan terlambat terus ini. Di 5 hari itu mempraktekkan 5 posisi kontrol. Salah terus aku. Nah ini posisi teman, ciri-cirinya suaranya ramah. Tadi kan sudah melembut, ini tambah ramah lagi ya. Sudah bestie. Terus enggak gurau, senyum-senyum ya. Ini masih dorongan eksternal.
Jadi kalau satu orang tadi tidak ngurusi kayaknya terlambatnya masih anu. Nah ini yang keempat, pemantau atau monitor. Ini cenderung ditabrakkan dengan aturan tata tertib. Data untuk mengontrol monitor. Jadi data berdasarkan peraturan ya. Formal, beliaunya formal karena cenderung dia hadapkan dengan peraturan atau tata tertib. Kemudian posisi manajer, ini yang terakhir posisi manajer. Jadi meminta penjelasan ya. Nah, ini ya. Oke. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang sering kita lakukan posisi kontrol yang mana? Ada yang mau menyampaikan? Posisi kontrol mana kira-kira? Pernah satu, pernah dua, pernah. Oh, pernah semuanya? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Yang sering yang mana? Yang pemantau tadi? Pemantau, bukan pembuat merasa bersalah. Oh, bukan. Bukan penghukum, bukan ya? Pernah. Oh, ya. Udah deket gitu, Sal. Oh, betul. Pelatih saya, ya Allah. Itu ya. Oke. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling bagus kalau menurut bagaimana cara mendisiplinkan tadi, disiplin positif tadi? Yang kelima, posisi apa itu? Ada yang bisa nyebutkan apa perbedaan manajer dengan yang lain tadi?
Iya, diskusi, lebih ke diskusi. Diskusi, terus ada lagi? Hah? Memberikan pilihan. Kesadaran, pilihan, terus hah? Dua arah. Terus anaknya menyelesaikan sendiri atau gurunya? Menyelesaikan sendiri. Dari anaknya sendiri nggak ada usulan-usulan perbaikan itu. Iya. Nah itu bedanya dengan yang tadi. Jadi ketiganya itu ada bedanya. Inilah yang dinamakan dengan restitusi. Jadi di posisi manajer ini kita diminta untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara restitusi. Okay? Nah ini kemudian berikutnya kesimpulannya posisi kontrol ideal yang dilakukan oleh seorang murid adalah posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri sehingga akan terwujud murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi merdeka di sini murid bisa ngatur dirinya sendiri, itu yang pertama. Karena memang harapan dari institusi itu jangka panjang, bukan langsung berubah. Nah makanya kadang-kadang kita disampaikan, yo nggak bisa ngidolanya dari itu, tapi kan yo harus terus menerus memang gitu loh. Tapi ya jangan dicul belas gitu ya. Kemudian mandiri artinya apa? Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa kesalahan yang dilakukan. Intinya gini, anak ditanya dulu, yang kamu lakukan salah, gitu ya. Tapi bukan menjudge atau menjelekkan, bukan. Okay? Nah itu nanti ada namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini cara menyelesaikan dengan cara restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena ada 3 cara atau 3 tahapan. Okay? Yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Ada yang tahu cara apa tadi dari video tadi menstabilkan identitas itu yang mana? Tadi kan di video yang bapak dengan yang perempuan tadi loh, muridnya dari yang perempuan tadi, dia menanyakan awal itu, kenapa kamu di sini? Karena kesel gini. Kenapa kok kesel? Karena si A ini telah memfitnah saya gitu. Oh wajar kalau kamu melakukan itu karena kamu punya keyakinan atau yang harus dipertahankan gitu ya. Jadi perkataan seperti ini makanya di sini dituliskan menstabilkan identitas itu ada contohnya yang bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi ngedem gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini loh. Bapak dulu pas tes kayaknya lebih belum dimana kamu enggak ya. Jadi pernah. Nah, jadi intinya gitu ya. Jadi enggak ngejudge kamu salah itu. Kayak yang penghukum tadi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini artinya apa? Memastikan kalau anak itu benar-benar tahu kalau yang dilakukan itu salah, memang salah itu ya. Nah, di sini dituliskan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oh iya Pak, karena saya dia mencontoh pekerjaan saya itu misalkan ya. Terus nggak mengembalikan bukunya ke saya malah misalkan ya itu seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalkan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu ya, itu di kelas. Makanya nanti kita bahas keyakinan kelas, tidak hanya peraturan tapi keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu keyakinan kelas ya. Kemudian selanjutnya, ini ada 3 tahapan tadi. Nah, ini saya pernah mengambil contohnya ya. Contohnya 1 karena terlambat masuk kelas, yang kedua karena marah pada temannya. Itu ya. Kemudian budaya positif di sekolah tadi pasti kita diminta tadi kan membuat keyakinan kelas tadi. Ya kan? Tadi kan dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa saja? Nah, perhatikan yang pertama membuat peraturan kelas. Itu membuat peraturan kelas itu biasanya dibuat dari guru apa dari murid? Bersama-sama biasanya ya. Peraturan kelas itu biasanya itu kalau yang dari murid itu biasanya kan sakrape sendiri muridnya ya. Dilarang memasukkan kertas atau sampah ke dalam selorokan gitu ya. Biarkan gak apa-apa gitu ya. Nanti kita ubah. Jadi ada tahapannya untuk membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama membuat peraturan kelas, kita buat dulu.
ya. Dilarang makan ketika di kelas, ya. Tidak boleh makan, gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tidak boleh tidur, gitu ya. Tidak boleh apa yang lainnya dan seterusnya itu. Itu terkait dengan peraturan kelas. Kemudian yang kedua, mengubah menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata tidak itu tadi ya. Jadi diubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti gimana kalimat positifnya? Makan ketika istirahat. Ya. Berarti kalau istirahat nggak makan salah berarti. Nggak apa-apa. Oh nggak apa. Oh puasa. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya gimana? Mana tempatnya itu? Buang sampah pada tempat sampah itu ya. Dan seterusnya ya. Yang ketiga menyarikan kalimat kebajikan itu bukan Mbak Sari. Bukan, menyarikan bukan mencari bukan. Jadi di intisari dari yang tadi itu ya. Itu apa? Disimpulkan garis besarnya apa? Kemudian yang keempat menempatkan pada tabel T. Kemudian yang kelima menjadi keyakinan kelas. Nanti saya kasih contoh bawahnya ini ya. Bawahnya ini saya kasih contoh. Ini biar bisa dilihat saya besarkan. Nah ini terkait dengan cara membuat peraturan keyakinan kelas. Jadi contoh peraturan yang disepakati. Datang tepat waktu, membuang sampah tidak disorotkan, memakai seragam lengkap, melakukan 3S, tidak boleh makan saat pelajaran, izin ketika keluar kelas, berkata sopan kepada guru. Nah, itu kan peraturan gitu ya, peraturan. Kemudian kalimat positifnya, maka tidak boleh ada kata tidak tadi, yang tidak harus diamankan itu. Kemudian menyarikan, disarikan. Jadi contohnya apa sarinya? Jadi disiplin. Nah, disiplin itu kata sarinya, intinya ya. Kemudian kebersihan, tertib. Kemudian ada apa lagi yang terakhir itu? Kesopanan, iya. Nah, itu disarikan. Kemudian kita ubah menjadi tabel T. Tabel T itu isinya apa? Yang tampak sama tidak tampak. Contoh disiplin. Yang tampak ketika disiplin apa? Yang tampak datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Disiplin. Istirahat. Kemudian yang tidak tampak gimana? Terlambat. Terlambat kan nggak tampak ya. Dan seterusnya itu. Kemudian ada lagi yang yang kedua kebersihan. Tadi ya apa itu? Nggak kelihatan. Oh iya. Nah pokoknya terkait dengan kebersihan itu tidak. Oh nggak boleh ngomong tidak. Membuang sampah di tempat sampah misalkan gitu ya. Itu yang tidak tampak gimana berarti buang sampah sembarangan gitu ya. Itu yang tidak tampak dan seterusnya itu. Kemudian pendalaman keyakinan yang terakhir membuat keyakinan kelas itu. Jadi untuk guru dan untuk siswa. Kalau untuk guru enak lah guys, siswa KB gurunya mboten ya. Kalau siswanya datang tepat pada waktunya maka guru juga sama gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang membuat keyakinan kelas ini, jadi ada berapa langkah membuat keyakinan kelas? 5 ya, ada 5. Tabel T itu ya kayak T itu, makanya kan kedisiplinan, yang tampak apa, yang tidak tampak apa, kebersihan apa dan apa itu ya. Error, pegel ini ya. Oh, ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi. Sebentar kon, kapan sudah? Kalau kalian jawab deh. Oleh piro saya 31 menit. Oh yang Yang tadi 46. Oh iya, terus kelewat aman. Oke, monggo. Izin bertanya, Sob. Oke. Untuk 5 langkah yang jenengan sampaikan tadi itu, apakah itu bisa diterapkan di kelompok umur TK, SD, SMP, SMA? Kira-kira yang paling tepat itu apakah harus menunggu mereka sudah berpikir gitu? Untuk yang yang membuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelompok umur apa saja kalau menurut saya. Karena ini bukan yang tadi penyelesaian masalah itu. Ya, jadi bisa jadi nanti kita pandu. Contohnya kayak pembuatan peraturan. Pengen apa?
Biasanya kalau di kelompok kecil, umur kecil itu biasanya anak-anak dikasih yang bisa nulis ya. Dikasih kertas kemudian suruh nempel. Saya ingin kelas ini bersih kan, tempel gitu ya. Itu lebih menyenangkan, tinggal teknisnya saja. Tapi sebenarnya bisa. Tinggal kita yang memandu mereka. Ya, yang memandu mereka. Jadi kayak kalau kelompok kecil nggak mungkin bisa kelompokkan tabel B itu ya. Paling kita yang memandu gitu. Yang tampak apa ketika bersih itu, yang tidak bersih apa gitu. Jadi yang kebersihan yang biasanya kamu lakukan, kesalahan-kesalahan itu apa itu ditempel. Kemudian dari situ kita membentuk keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu misalkan gini, kalau di sini contohnya datang tepat waktu, gitu ya. Nek ana arek sing teko terlambat, ayo jarene kemarin disepakati di keyakinan kelas datang tepat waktu. Terus ngene iki gak sepakat lah gitu ya. Jadi anak-anak kan yang membuat sendiri sebenarnya, gitu loh. Jadi kita kembalikan lagi ke anak-anak sebenarnya. Itu. Nah, ini monggo nanti seperti apa untuk teknisnya saja. Tapi kalau ini bisa, tapi itu tadi nggak sepenuhnya diserahkan ke anak-anak karena memang nggak bisa kalau kelompok kecil itu untuk membuat sendiri. Kalau kelompok besar mungkin sudah bisa, SMP SMA sudah bisa. Kalau yang SD kelas kecil kayaknya masih perlu untuk dipandu. Jadi tinggal anak-anak peraturan, mungkin kalau memang menyarikan ini juga nggak bisa ya gurunya nanti ya disimpulkan oleh gurunya. Oke, seperti itu. Ada lagi, monggo. Terkait dengan posisi kontrol tadi seperti apa? Kapan? Oke. Sekarang kita simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada 2 orang yang mau menyimpulkan. Oke, dari yang putri sama yang putra. Apa saja yang perlu kita lakukan atau hal-hal baru apa yang kita peroleh, silakan monggo. Saya menyimpulkan Iya. dari materi yang disampaikan oleh Subhanallah bahwasanya strategi dalam penyelesaian pembelajaran atau peningkatan pembelajaran itu masih banyak. Yang sebelumnya itu kita hanya mengetahui tentang hukuman, kemudian konsekuensi, ternyata ada hal yang baru, restitusi. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Nah, ini menghasilkan restitusi tadi. Ada lagi yang lain? Oke, Ustazah Ayu, silakan. Ya, disimpulkan. Ini oke, tentang peraturan keyakinan kelas. Jadi untuk membuat peraturan itu tadi pemilihan kata atau kalimat itu sangat penting juga bagi anak-anak untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita harus lebih kreatif lagi dan memilih kata-kata yang lebih tepat lagi agar mereka bisa menjalankan sesuai dengan diri mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri tanpa ada masalah. Oke, terima kasih. Saudara Tias? Sudah paham? Saudara Bayu? Sudah. Satu lagi, Saudara Mei. Oke, silakan. Disimpulkan, ada suatu hal baru yang diperoleh. Oke, sudah ya? Ya, pokoknya ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan jadi ilmu baru dan juga bisa diaplikasikan nantinya di siswa-siswi kita di sekolah atau di lembaga masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang. Saya cukupkan untuk diseminasi hari ini, ya. Jadi pembahasan hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kemajuan di lembaga masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita untuk bersama dan mendoakan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.